Saya sekarang juga ingin mendengarkan pernyataan dari Ketua KIP selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kota Lok Sumawe soal menuju pemilih cerdas, dan mungkin juga nanti bisa disampaikan Pak ke pendengar kita dan juga kepada hadirin yang hadir di sini soal tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan saat ini. Terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita bersama kepada Allah, yang mana oleh Allah masih memberi kita kesehatan, umur panjang, sehingga masih sempat berkumpul pada acara pada hari ini yang luar biasa. Kolaborasi kesehatan, kemudian ada dialognya, dan juga nanti ada pembagian door prize. Luar biasa saya kira apa yang telah diinisiasi oleh RRI ini, dan juga selalu RRI menjadi mitra strategis bagi KIP Kota Lok Sumawe, ya, selalu bersama KIP Kota Lok Sumawe dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu, dan juga agenda pada hari ini saya kira luar biasa, moto Gerakan Pemilih Cerdas. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Lok Sumawe, Pak Imran, kemudian Ketua Panwasli Bapak Dedi Saputra, dari Pak Iswardi selaku Ketua Jadi Kota Lok Sumawe. Saya dalam hal ini mewakili KIP Kota Lok Sumawe, ya, sehubungan dengan moto ini Gerakan Pemilih Cerdas ini, menekankan pentingnya kepada kita selaku pemilih, ya, termasuk saya juga punya hak pilih, Bapak PJ punya hak pilih, Bapak penyelenggara sudah unsur jadi juga adalah pemilih. Penekanannya apa yang telah disinggung tadi oleh Bapak PJ Wali Kota, bahwa pemilihan ini pemilihan umum itu dalam rangka memastikan pergantian kepemimpinan itu berjalan secara demokratis. Dan ujung yang paling akhir adalah, harapannya adalah pemimpin yang kita pilih ini adalah yang berkualitas. Kapan itu akan terjadi? Kalau para pemilih ini cerdas. Cerdas dalam membaca rekam jejak para calon yang akan kita pilih, mulai dari tingkat presiden, DPR pusat, kemudian DPD, perwakilan rakyat daerah Aceh atau DPRA, dan juga di tingkat kabupaten kota, khususnya di Kota Lok Sumawe. Jadi KIP ingin memastikan, ya, bahwa yang pertama kepada seluruh warga negara yang punya hak pilih, ya, namanya ini adalah hak. Tentunya warga negara yang sudah memenuhi syarat itu berhak menentukan pemilih yang diinginkan. Ya. Kapan hak itu akan bisa kita laksanakan? Tentu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Yang pertama, para pemilih terdaftar dalam pemilih. Kalau adik-adik ini barangkali pada saat ini belum berumur 17 tahun, mungkin kalau nanti pas hari H pada tanggal 14 Februari 2023 itu akan berumur minimal 17 tahun, berarti adik-adik sekalian juga adalah warga yang akan bisa menggunakan hak pilihnya. Ya. Oleh karenanya, kalau adik-adik sekalian, untuk memastikan hak itu bisa terpenuhi, adik-adik harus proaktif untuk memeriksa namanya apakah sudah terdaftar dalam DPT, sudah didaftarkan oleh pemilih, oleh petugas yang telah ditunjuk. Nah, ini merupakan hak adik-adik sekalian dan kita semua. Jangan sampai hak untuk sarana kedaulatan rakyat ini kita tinggalkan, karena pada dasarnya yang berhak menyelenggarakan semua urusan pemerintah itu ada di tangan rakyat. Tapi karena tidak mungkin semua warga negara menyelenggarakan itu, maka kita wakilkan kepada wakil rakyat kita. Kita yang akan memilih mereka. Tentunya untuk bisa menggunakan hak pilih ini, kita harus memastikan bahwa nama kita sudah terdaftar dalam DPT, atau kalau sekarang belum, maka kita harus aktif untuk memintakan pada petugas, mendaftar pada petugas, sehingga hak kedaulatan rakyat kita pada hari H nantinya itu bisa kita laksanakan. Nah, kemudian selain itu, KIP Kota Lok Sumawe saat ini pada dalam tahapan sudah mengumumkan DCS. DCS itu daftar calon sementara para bakal calon yang akan bertarung nantinya dalam pemilihan legislatif di tingkat
Kota Loksmawe. Ada 432 orang yang sudah ditetapkan menjadi daftar calon sementara. Kita berharap seluruh warga Loksmawe yang punya hak pilih ini juga mencermati ya, rekam jejak para calon, ya, apa program visi dan misi yang ditawarkan untuk memajukan Kota Loksmawe ke depannya ini. Nah, ini juga bagian daripada gerakan cerdas memilih. Jadi kita bukan hanya datang di hari H, apalagi dengan dorongan faktor money politik. Nah, artinya para pemilih harus benar-benar cerdas dalam memilih wakil-wakil yang terbaik yang ada di Kota Loksmawe yang akan kita harapkan bisa membawa Kota Loksmawe lebih baik ke depannya. Dan nanti akan kita tetapkan mereka itu dalam daftar calon tetap di bulan November. Jadi kami berharap dengan termasuk kegiatan pada hari ini dan rangkaian yang akan kita lakukan ke depannya, kita ingin memastikan yang pertama, terus kita ingin memastikan bahwa pemilih yang sudah punya hak itu terdaftar, ya, hak kedaulatannya terpenuhi. Kemudian juga kita berharap seluruh warga Loksmawe ini untuk antusias melihat latar belakang calon, kemudian apa saja visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon ini, dan juga kita berharap pada akhirnya nanti marilah sama-sama kita menggunakan hak pilihnya, sehingga akan terpilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar berkualitas yang akan bisa menjamin keberlangsungan pembangunan di Kota Loksmawe dengan lebih baik dan lebih maju dari kedepannya ini. Demikian mungkin. Terima kasih. Baik, itu tadi Ketua KIP Kota Loksmawe Bapak Abdul Hakim, dan juga sebelumnya tadi sudah ada Pak PJ Wali Kota. Tepuk tangan untuk narasumber kita semua yang sangat luar biasa.